Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Amalia Takwani dari SMK Negeri 1 Padaherang akan menjelaskan mengenai materi matematika untuk kelas 11, yaitu tentang materi lingkaran. Memasuki semester 4 ini, kelas 11 akan mempelajari yaitu bab lingkaran. Apa saja sih yang ada di bab lingkaran ini? Yang pertama, tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu diharapkan kalian peserta didik yang pertama dapat menerapkan teorema lingkaran dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait. 2. Dapat membuktikan teorema yang berhubungan dengan lingkaran. Yang ketiga, dapat menemukan sifat-sifat garis singgung pada lingkaran. Dan yang terakhir, yaitu dapat menemukan sifat-sifat segi empat tali busur. Untuk pembahasan yang pertama ini, Ibu akan menjelaskan mengenai lingkaran, yaitu tentang busur lingkaran. Nah, terlebih dahulu, perhatikanlah gambar berikut. Pernahkah kalian bertanya, kenapa roda sepeda itu berbentuk lingkaran? Apa yang akan terjadi jika roda sepeda tersebut tidak berbentuk lingkaran? Perhatikan ya gambar berikut. Ini adalah roda sepeda yang berbentuk lingkaran. Ini berbentuk persegi. Ini berbentuk tidak beraturan ya. Nah, bagaimana jika tidak berbentuk lingkaran? Nah, coba kalian pikirkan. Apa alasannya ya? Nah, selain itu, ada juga penutup lubang selokan. Mengapa penutup lubang selokan ini juga bentuknya lingkaran, tidak berbentuk bangun datar yang lain? Ternyata di sini juga ada loh matematikawan yang berhubungan dengan lingkaran. Nah, salah satunya adalah Pythagoras. Pythagoras adalah matematikawan yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Ternyata para pengikutnya ini membentuk sebuah sekte tertutup yang disebut Pythagoreans. Pengikut sekte ini menganggap lingkaran sebagai bangun yang sempurna. Padahal selama ini kita mengenal Pythagoras dengan rumus Pythagorasnya ya, yang berlaku pada bangun datar segitiga. Tapi ternyata pengikut sekte Pythagoreans ini menganggap lingkaran adalah sebagai bangun yang sempurna. Selanjutnya ada dengan matematikawan Yunani kuno yang hidup pada abad ketiga sebelum Masehi yang bernama Archimedes. Nah, menurut legenda, Archimedes ini sedang berkonsentrasi penuh mempelajari lingkaran. Saat kota tempat tinggalnya dikalahkan dalam perang, pasukan lawan menanyakan identitas Archimedes. Lalu Archimedes yang konsentrasinya terganggu oleh kehadiran mereka menjawab dengan gusar, "Jangan ganggu lingkaran saya." Nah, kalimat tersebut disebut sebagai kata-kata terakhir Archimedes. Jadi ada dua tokoh matematikawan yang berhubungan dengan lingkaran, yaitu Pythagoras dan Archimedes. Oke, ini peta konsep yang akan kita pelajari dalam bab lingkaran ini. Yang pertama yang akan dipelajari pertemuan ini, yaitu lingkaran dan busur lingkaran. Kita akan mengetahui bagaimana itu sudut keliling, sudut pusat, dan eksplorasi pembuktian beberapa teorema terkait sudut keliling dan sudut pusat. Langkah awal, cobalah kalian pada buku kalian buat sebuah titik beri nama titik O. Lalu ambil penggaris dan tandai sebuah titik yang berjarak 2 cm dari titik O. Beri namalah titik A. Lalu buat lagi titik lain yang jaraknya sama 2 cm dari titik O. Minimal gambarkan 10 titik lain ya. Lalu hubungkan titik-titik itu, bangun datar apa yang akan kalian dapatkan? Nah, ternyata bangun datar dapat itu adalah bangun datar yang seperti ini. Walaupun mungkin nanti kalau titiknya hanya 10, mungkin bangun datar kalian tidak sesempurna ini ya bentuknya, lingkarannya. Tapi kalau semakin banyak titik-titik yang kalian buat, maka bentuknya juga akan semakin sempurna.
Nah, inilah yang disebut dengan lingkaran. Jadi, lingkaran itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya sama dari suatu titik tertentu, atau disebut sebagai pusat lingkaran. Nah, ini ya jaraknya sama. Jarak yang sama ini biasa disebut dengan jari-jari. Sedangkan daerah yang dibatasi oleh lingkaran disebut daerah lingkaran. Nah, poin ini poin penting ya yang harus ada di rangkuman kalian. Oke, lalu lingkaran dan busur lingkaran. Apa sih aplikasi lingkaran dalam kehidupan sehari-hari? Ternyata pada masa sebelum adanya GPS, kalian tahu kan apa itu GPS? Ya, GPS itu adalah kepanjangan dari Global Positioning System. Ada mercusuar itu dibangun untuk menolong kapal bernavigasi sehingga tidak menabrak karang. Daerah yang diterangi oleh lampu mercusuar ini, nah yang ini berbentuk daerah lingkaran. Kapal bernavigasi dengan memanfaatkan perhitungan sudut yang akurat sehingga dapat berlayar dengan aman. Nah, ini juga merupakan bagian yang penting dari materi lingkaran. Nah, apa itu? Yaitu yang disebut busur lingkaran. Ada bagian yang disebut busur lingkaran ini. Busur yang lebih kecil atau yang ini ya, kalian lihat ini yang warna biru, ini disebut busur minor. Sedangkan busur yang lebih besar, yang ini disebut busur mayor. Jika nantinya disebutkan kata busur saja, maka yang disebut adalah busur minor. Berarti yang disebut busur lingkaran adalah bagian yang ini, yang kecil. Busur BC ditulisnya seperti ini ya. Jadi ada tanda seperti ini di atas BC. Ditentukan oleh besarnya sudut BAC sama dengan alfa. Ini simbol ini disebut alfa. Nah, perhatikan. Sudut alfa ini disebut sudut pusat yang menghadap pada busur BC. Perhatikan ya, ini alfa adalah sudut pusat karena ada pada titik pusat lingkaran. Dan kaki-kaki sudutnya adalah jari-jari lingkaran. Perhatikan dengan baik, ini adalah hal penting juga, adalah pengertian sudut pusat. Nah, sedangkan sudut theta yang ini disebut sudut keliling yang menghadap pada busur BC. Sudut keliling itu apa? Jadi sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada lingkaran. Jadi titik sudutnya bukan di pusat lingkaran, melainkan pada lingkaran tersebut. Dan kaki-kaki sudutnya adalah tali busur. Nah, apa sih tali busur itu? Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ini ya. Jadi bisa diperhatikan, yang ini disebut sudut pusat, yang ini disebut sudut keliling. Baik, kalian harus melakukan eksplorasi ini, nah yang akan menentukan atau membuktikan apa sih hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Oke, nah ini ya, ini adalah eksplorasi yang harus dilakukan agar mengetahui apa sudut pusat dan sudut keliling. Nah, ternyata setelah dilakukan eksplorasi ini, ada kesimpulannya ya. Nah, kesimpulannya itu apa? Ternyata sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama itu besarnya sama. Perhatikan, sudut BAC dengan sudut BDC sama-sama menghadap busur BC, maka besar sudutnya sama. Misalkan sudut BAC 30 derajat, maka sudut BDC juga 30 derajat. Ya. Lalu rangkuman yang kedua, sudut pusat itu besarnya 2 kali sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Perhatikan, jika sudut kelilingnya ini theta misalkan 30 derajat, nah, maka sudut pusatnya yang menghadap busur yang sama adalah 2 kalinya. Berarti jika ini 30 derajat, maka ini adalah 30 kali 2, yaitu 60 derajat. Begitupun sudut yang lain, tinggal dikalikan 2 saja ya, asalkan menghadap busur yang sama. Lalu yang ketiga kesimpulannya yaitu ternyata sudut keliling yang menghadap pada diameter lingkaran adalah sudut siku-siku. Perhatikan, ini ada diameter lingkaran yaitu AB. Ada sudut keliling yaitu sudut BCA menghadap AB, maka sudut BCA adalah sudut siku-siku. Berapa besarnya sudut siku-siku? Sudut siku-siku adalah 90 derajat. Oke. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya. Jadi rangkuman dari poin pertama ini ada 3 ini saja yang harus kalian pahami.
Nah, lalu bagaimana cara mengerjakan latihan soal di sini? Mungkin akan Ibu berikan clue-nya. Nah, untuk yang nomor 1, gambarkan sudut pusat yang menghadap ke busur yang sama dengan sudut keliling BAC. Nah, ini sudutnya BAC. Maka kalau sudut pusat, kalian gambarlah yang melalui titik pusat. Oke, mudah ya. Yang kedua, apakah pada lingkaran ini juga berlaku bahwa sudut pusat besarnya 2 kali lipat sudut keliling? Oke. Buatlah diameter melalui titik AO. Atau kalian bisa lewat saja pembuktiannya, tidak apa-apa. Oke. Lalu yang kedua, jika sudut BOC itu adalah 90 derajat, berapakah besar sudut BEC? Ingat teorema bahwa sudut keliling dan sudut pusat hubungannya apa? Tadi yang dirangkuman ya. Jadi kalau sudut pusat itu adalah 2 kali dari sudut keliling. Nah, oke. Selanjutnya yang ini, jika lingkaran A berjari-jari 2 satuan. Jika panjang BC adalah 2, tentukan sudut BDC. Oke. Nah, bisa dilihat ya, ternyata panjang BC-nya adalah 2, jari-jarinya juga 2. Maka ini termasuk segitiga apa? Segitiga, kalau ketiga sisinya sama, segitiga apa? Mungkin kalian akan tahu. Nah, setelah tahu kalau ketiga sisinya sama itu, sudutnya juga pasti akan sama. Maka kalian akan bisa menentukan sudut BDC, karena sudut BDC ada sudut keliling. Oke. Selanjutnya nomor 4, AB adalah diameter lingkaran berikut. AB diameter lingkarannya. Jari-jari lingkarannya 8,5 cm. Berarti jari-jari yang mana ya? Yang ini dan yang ini. Panjang AC 8 cm. 8 cm. Yang ditanyakan adalah besar sudut ACB. Nah, ini perhatikan tadi teorema yang tadi ya. Kalau sudut menghadap diameter lingkaran, berapa besar sudutnya? Lalu panjang AB. Panjang AB mudah ya, karena 2 kali jari-jari lingkaran. Nah, tinggal ditambahkan saja. Yang ditanyakan adalah besar panjang atau panjang BC. Panjang BC, nah karena tadi segitiga ACB ini salah satu sudutnya, nanti kalian berdasarkan teorema ini akan ada sudut siku-sikunya. Jadi akan berlaku teorema Pitagoras. Maka kalian bisa mencari segitiga BC ini dengan menggunakan teorema Pitagoras. Oke. Selanjutnya yang nomor 5. Nah, apakah yang salah pada gambar berikut? Tahu ya, karena tadi berdasarkan salah satu teorema. Silahkan kalian buat kesalahannya apa, kalau bisa dibetulkan. Nah, yang terakhir, lingkaran A berjari-jari 2 cm. Tentukan besar sudut BDC. Nah, besar sudut BDC. Tadi berdasarkan teorema, sudut ini menghadap ke diameter, maka sudutnya berapa? Nah, lalu jika CAD 90, CAD yang ini, maka berapa ACD? Oke. Ya. Berapa ACD? Oke. Kalian juga bisa tahu berdasarkan teoremanya ya. Lalu panjang CD. Oke, itu masuk ke segitiga apa? Nanti bisa dikerjakan. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dipahami. Silahkan dikerjakan latihan soalnya dari nomor 1 sampai nomor 6 berdasarkan 3 rangkuman teorema yang tadi ya. Mudah-mudahan paham. Terima kasih. Sekian penjelasan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.